Assalamualaikum. Hai adik-adik. Perkenalkan, nama saya Andi Anugrah Fausia dengan NIM 1947 1410009 dari kelas C19A dengan nomor urut 14. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk adik-adik yang ada di rumah. Meskipun kita berada di situasi pandemi COVID-19 dan kalian berada di rumah masing-masing, bukan berarti kalian tidak mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan bertanya tentang situasi kalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah. Baiklah, kepada anak-anak yang ada di rumah, tetap semangat meskipun kita belajar melalui virtual. Tetap semangat dan jangan menyerah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak, marilah kita membaca doa. Berikut Ibu akan menayangkan doa yang kalian ikuti sebelum memulai pembelajaran ini. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Kita ulangi lagi ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berkahilah kami rezeki untuk dapat pemahaman. Adapun tujuan pembelajaran. 1. Siswa mampu membaca puisi dengan lafal dan intonasi dengan benar. Kedua, siswa mampu menentukan jeda dan penggalan kata dengan tepat. Ketiga, siswa mampu membuat puisi dengan pemilihan kata dengan benar. Keempat, siswa mampu menentukan jeda, lafal, penghayatan, dan intonasi dengan benar. Selanjutnya, Ibu akan membahas materi pembelajaran yang Ibu akan bawakan hari ini. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini yaitu mata pembelajaran bahasa Indonesia dengan tema puisi. Pengertian puisi. Apa itu puisi? Puisi merupakan ragam sastra yang irama oleh unsur-unsurnya seperti mantra, rima, baris, dan bait. Puisi juga dapat dikatakan sebagai ekspresi emosi, imajinasi ide, pemikiran, irama, nada susunan kata, kata kiasan, kesan panca indera, dan perasaan. Bagaimana sih berpuisi itu? Yuk kita simak pengajaran berikut yang Ibu susun.
Yang pertama adalah lafal. Lafal adalah kejelasan dalam pengucapan. Pengucapan A, I, U, E, O, dan pembacaan kata-katanya itu harus jelas anak-anak. Kenapa sih harus jelas? Ya, supaya tidak mengubah makna dari puisi itu sendiri. Begitu. Hal kedua yang harus diperhatikan saat membaca puisi adalah intonasi. Intonasi adalah naik turunnya nada suara saat membaca puisi. Jadi saat membaca itu ada nadanya, kadang naik, kadang turun, tidak datar-datar saja, sehingga didengarkan itu yang mendengarkan merasa tertarik untuk menyimak lagi. Oh, bagus ya. Iya, karena ada intonasinya. Dan saat membaca puisi, gunakan juga ekspresi. Ekspresi adalah raut wajah atau penghayatan saat membaca puisi. Jadi, raut wajahnya harus disesuaikan anak-anak. Misalnya membaca puisi tentang bencana alam, maka ekspresinya harus sedih ya. Sedangkan kalau membaca puisi misalnya tentang mendapat hadiah atau mendapatkan juara, maka ekspresi yang ditunjukkan adalah ekspresi yang gembira. Nah, berikut ada puisi yang isinya tentang gempa bumi anak-anak. Maka ekspresi yang tepat adalah sedih. Yuk kita baca ya. Bumi berderak. Hanya sesaat. Tiba-tiba bumi berderak. Rumah-rumah patah dan rusak. Apa yang terjadi? Telah datang gempa bumi, menggetarkan sanubari. Manusia bagaikan limbung, tak tahu apa yang terjadi. Duka lara merundung, gempa mengguncang negeri ini. Sedih ya anak-anak? Kalau kalian sedih, berarti pesan puisi ini tersampaikan. Bagaimana bisa ya? Bisa, kalian harus memberikan lafal, intonasi, dan juga ekspresi yang tepat sesuai dengan isi yang dikandung dari puisi itu. Begitu. Yuk kita lihat puisi yang selanjutnya. Nah, kalau yang ini tentang ketupat lebaran anak-anak, maka ekspresi yang tepat kita gunakan, raut wajahmu bagaimana? Ya, riang atau senang. Ya, yuk kita baca. Ketupat lebaran. Ketupat lebaran dengan sayap opor ayam, disantap sepulang dari sholat Idul Fitri. Untuk kakek dan nenek, tetangga, sahabat, senangnya, subhanallah, sungguh nikmat. Ketupat lebaran dengan sambal goreng hati tersedia di meja sepulang dari sholat. Memang sedap dan enak dan gurih. Cobalah ketupat. Alhamdulillah, sungguh nikmat. Nah, kalau ini sebenarnya kan lagu ya anak-anak. Layang-layang, ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang. Nah, tapi ini kita baca menjadi sebuah puisi. Ya, yuk kita baca bersama. Layang-layang, ciptaan Mandong Lubis. Ambil buluh sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang,
bermain, berlari, bermain layang-layang. Bermain ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Kunang-kunang karya A.T. Mahmud. Kunang-kunang hendak kemana? Kelap-kelip indah sekali, gemerlap bersinar seperti bintang di malam hari. Kunang-kunang terbang ke sini, ke tempatku singgah dahulu. Kemari, kemari, hinggaplah di telapak tanganku. Oke, sekarang tiba giliran anak-anak yang membacakan puisinya dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Jika kalian sungguh-sungguh dan memahami isi puisi itu, pasti akan mendapatkan hasil yang memuaskan, ya bukan? Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut evaluasi. Yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan puisi. Kemudian, apa yang dimaksud dengan lafal. Ketiga, apa yang dimaksud dengan intonasi. Keempat, apa yang dimaksud dengan ekspresi. Baiklah anak-anak, itulah materi pembelajaran yang Ibu bawakan pada hari ini. Semoga kalian dapat mengerti dan paham tentang materi ini. Adapun jika ada hal yang kurang diketahui, bisa ditanyakan di WA group yang Ibu telah buat.